Semangat pagi teman-teman semua, salam kenal, nama saya Ade. Pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi ilmu, pengen sharing apa yang saya ketahui seputar tentang impor barang dari Cina. Nah, teman-teman yang mungkin selama ini sudah mengikuti berbagai macam kelas, berbagai macam workshop, berbagai macam seminar, yang masih bingung ataupun nggak tahu langkah-langkahnya, ini saya coba rangkumin ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Nah, pada dasarnya importir itu tidak sesulit dan tidak serumit yang teman-teman pikirkan. Semua orang bisa, ya. Dan impor itu tidak perlu dalam jumlah besar ataupun satu kontaineran ataupun banyak deh, itu nggak masalah. Satu pieces pun teman-teman bisa lakukan itu. Nah, tapi tetap dipertimbangkan dari segi modal dan biaya operasionalnya, apakah masih masuk atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kunci pertama dalam impor ini itu yang teman-teman harus temukan, ya, itu adalah forwarder. Ya, ini adalah solusi utama dari setiap permasalahan teman-teman. Ya, ingat itu adalah forwarder. Apa itu forwarder? Forwarder itu adalah jasa ekspedisi yang mengirimkan barang teman-teman dari Cina ke Indonesia. Nah, itu adalah forwarder, ya. Jadi secara simpelnya sih seperti itu. Nah, setelah ketemu forwarder ini, ya, teman-teman harus minta alamatnya. Oke? Minta alamat gudang yang ada di Cina. Ketika sudah mendapatkan alamatnya, teman-teman bebas, ya. Teman-teman mau belanja di mana saja, di Cina, di kota mana saja tidak masalah, asalkan si supplier atau si penjual atau si orang toko bisa mengirimkan barang ke alamat gudang yang kita miliki tadi, ya. Nah, jadi kalau misalnya belanjanya di kota Yiwu, ya, kita sudah punya alamat ya. Silahkan teman-teman belanja, cari tokonya. Setelah belanja di sana, baik online maupun offline, ya wajib mencantumkan alamat ini. Ya, kalau misalnya teman-teman offline langsung datang ke sana, ya udah, ini saya mau beli barang-barang ini, barang ini. Nah, kemudian berikan. Oh, bisa nggak kirimin ke alamat di sini? Gitu ya. Sekali sudah bisa dikirim ke alamat sini, ya sudah. Berapa ongkirnya? Nah, ketika sudah sampai ke alamat ke gudang forwarder, ya sudah aman. Kita tinggal menunggu barangnya sampai di Indonesia. Nah, bagaimana yang online? Ya sama. Di online ya seperti itu juga, ya teman-teman mau belanja di Alibaba, teman-teman belanja di Taobao, mau berbelanja di 1688, ya, atau berbelanja di Tmall, itu terserah, ya. Nah, teman-teman silahkan buka akun di sana, ya, buka akun di sana, cantumin sama seperti buka Shopee. Ya, di Shopee itu kalau kita belanja kan pasti tuh kita ada alamatnya, ada nomor handphonenya, ada nama jalannya, ada blognya. Nah, silahkan isi. Isi di situ seperti alamat yang diberikan oleh forwarder tadi. Ya, itu harus dalam bahasa Mandarin semuanya. Nah, jadi kalau misalnya sudah diisi ya silahkan teman-teman silahkan belanja saja. Silahkan belanja, kemudian check out, bayar, ya udah tinggal nunggu. Kan nanti ada nomor tracking sama seperti di Shopee, ada nomor resinya ya teman-teman bisa tracking sendiri. Terus kalau saya nggak bisa bahasa Mandarin gimana nih? Gitu ya. Nah, sekarang kan zaman era-era digital. Teman-teman bisa menggunakan namanya Google Translate. Ya, jadi silahkan kalau misalnya chat tinggal di Google Translate aja. Nah, Google Translate sih usahakan dari Mandarin ke Inggris. Karena kalau dari Mandarin ke Indonesia itu artinya agak lari. Jadi lebih mendekati kalau dari Mandarin ke Inggris. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menghitung kubikasi? Saya sudah belanja nih, tapi bagaimana saya menentukan modalnya? Ya, saya kan nggak tahu, nggak mungkin dong saya belanja-belanja aja kalau misalnya saya nggak tahu nih ukuran barangnya, berapa kena kubikasinya. Nah, itu gampang sekali, ya. Setiap barang pasti ada ukuran. Nah, terkecuali kalau untuk baju ya. Kalau untuk baju, pakaian, nah itu agak rumit.
agak rumit. Nah, teman-teman hanya pakai feeling, membayangkan. Oke. Nah, sekarang kita hitung untuk barang yang punya dimensi fix. Ya, contoh kita ambil katakanlah apa ya? Blender deh. Nah, blender itu kan ada kotaknya tuh. Ya, ada kotaknya. Jadi kalau misalnya ada kotaknya, kita lihat deskripsi barangnya ataupun kita tanya ke suppliernya. Pak, ini bisa nggak saya tahu ukurannya berapa? Ya. Nah, jadi panjang, ya mungkin teman-teman bisa catat, panjang dikali lebar dikali tinggi. Hasilnya dibagi 1 juta. Contoh, katakanlah panjang barangnya itu 30 cm. Ya, lebarnya 20 cm, tingginya 45 cm. Ya, ini contoh ya. Artinya kita ambil kalkulator, berarti 20 dikali 30 dikali 45 sama dengan 27.000. Nah, 27.000 dibagi 1 juta. Oke, satu piecesnya berarti satu barangnya itu kena 0,027 kubik. Nggak sampai, ini kecil banget artinya kan. Nah, teman-teman mau berapa? Jadi, oh saya mau 50 piece deh. Mau order cuma 50 piece. Ya udah tinggal dikali 50. Artinya kena 1,35 kubik. Ya, hanya 1,35 kubik. Nah, 1 kubiknya berapa? Nah, ini tergantung teman-teman mau kirim kemana atau lewat ekspedisi apa. Setiap powder itu berbeda-beda harganya. Ya, ada kalau elektronik berbeda, pakaian berbeda, untuk sepatu berbeda, untuk tas itu juga beda. Nah, jadi teman-teman harus tanyakan dulu harga per kubiknya sebelum kirim barangnya ke forwarder. Tanyakan sama forwardernya, adminnya, Pak Bu, saya mau kirim blender loh. Ini 1 kubiknya berapa ya? Nah, di situ. Dan harga dari mereka itu tidak fix. Teman-teman masih bisa nego. Ya, dinegokan semakin banyak kirim mungkin itu bisa lebih murah. Ya, kayak gitu sih. Nah, kemudian untuk menghindarin, Pak saya takut kalau misalnya barang yang saya kirim ini, yang saya beli tidak sesuai dengan yang dikirim oleh penjualnya nih, tokonya. Ya, kalau seperti itu teman-teman bisa minta bantu orang forwarder. Kalau misalnya ragu ya, misalnya nih sebelumnya tanyain, Bu, saya ada mau kirim barang. Eh, ini blender nih, sekitar 50 piece. Nanti kalau misalnya datang, bisa nggak ya tolong dicekin dulu random atau difotoin dulu barangnya ini sesuai nggak? Nah, boleh seperti itu request ke foldernya. Tapi ini tergantung lagi eh, kebaikan dari forwarder dan keakraban kok sama forwarder itu ya ke teman-teman. Ada yang enak bisa digituin, ada juga yang kadang-kadang nggak bisa, ya tergantung negosiasi teman-teman lah ngelobinya gimana. Nah, ya kalau ke Jakarta itu kurang lebih 30 sampai 45 hari. Nah, kalau saya kebetulan berdomisili di Batam itu paling lama sekitar 20 hari. Tapi biasanya 10 sampai 14 hari kalau cuaca juga bagus itu sudah datang, sudah sampai. Nah, kalau di Batam itu ya jauh lebih murah deh. Karena Batam dekat dengan Singapura. Jadi barang yang dari Cina itu mother vessel itu ada di Singapura. Ya, jadi semua barang-barang itu nanti di Singapura itu dipindahin lagi ke kapal-kapal kecil. Nah, kalau ke Jakarta ya jadi lebih lama. Kalau ke Batam makanya lebih cepat karena dekat antara Singapura dan ke Batam. Jadi kalau kapalnya sudah nyampe ke Singapura, paling besoknya dia udah jalan ke Batam. Gitu, makanya lebih cepat. Jadi udah sampai ke Batam, langsung bongkar. Kalau ke Jakarta ya makan waktu lagi, lebih lama lagi. Begitu. Dan perbandingannya kalau di Batam itu ya paling-paling mahal sekitar 2 juta lah per kubiknya. Kalau ke Jakarta bisa 6,5, bisa 5 juta. Nah, itu tergantung dari pewadernya gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya nih teman-teman mau belanja online ya. Jadi di sana itu kalau misalnya takut tertipu atau takut diakal-akalin deh, arahkan ke online saja ya. Nah, misal lewat Taobao atau lewat 1688. Kalau lewat 1688 itu kalau barangnya berbeda dari yang dikirim,
Kalau yang kita order tidak sesuai jumlahnya dengan yang kita beli, contoh kita beli 100 piece, yang dikirim hanya 80. Nah, yang 20 teman-teman bisa ajukan refund. Sama seperti di Shopee. Jadi mereka ada rating-rating juga. Ya, seperti itu sangat mudah sekali. Ataupun barang yang kita beli A, yang dikirim B. Nah, itu kita bisa komplain. Jadi uangnya bisa dikembalikan. Nah, seperti itu sih buat teman-teman ya. Jadi pada dasarnya import dari Cina itu barangnya nggak susah. Nah, kalau lagi teman-teman tanya nih, Pak, barang apa ya yang lagi laris gitu loh. Barang apa nih yang bisa saya jual, barang yang laris untuk dijual? Nah, saya nggak bisa jawab yang seperti ini. Ya, karena segmen setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan. Yang menurut si A laris, belum tentu menurut si B itu laris. Karena mungkin bisa jadi si A jualan mukena nih, mukena atau yang hijab atau apa gitu, dia laris karena apa? Lingkungannya banyak pesantren, banyak muslimnya. Sementara yang si B ini katakanlah agamanya berbeda gitu ya, segmennya nggak itu, ya nggak mungkin dong kita paksain. Nah, sementara si A bilang, oh aku laris banget jualan ini pas banget, aku satu hari 1 bulan bisa jual sekian ratus piece gitu ya. Nah, tapi belum tentu sama si B nggak bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi saya nggak bisa jawab yang seperti itu. Jadi kita harus gali sendiri segmen kita seperti apa, pangsa pasar kita seperti apa, relasi dan lingkungan kita seperti apa. Itu kita harus cari tahu dulu gitu. Nah, kalau misalnya nanya, Pak, barang yang booming ini apa? Atau Pak, bisa bantuin saya impor barang ini nggak? Ini lagi booming loh. Nah, kalau saya nggak mau. Nah, artinya kalau barang sudah booming, artinya kita sudah ketinggalan langkah. Kita sudah kalah langkah gitu loh. Nah, tujuan kita sebagai importer adalah mencari barang yang kira-kira barang ini bakalan booming. Kalau kita order, kita bisa booming nih. Kita bisa booming ini barang ini bagus, belum banyak yang jual. Nah, kita harus cari yang seperti itu. Apalagi kalau modalnya itu kita modal pas-pasan. Oke? Jangan bersaing dengan orang yang modal besar. Kalau sudah hancur harga di pasaran ataupun cuannya kecil, jangan dimainin lagi. Ya, silahkan cari barang yang lain. Ya, kita harus berkreasi sendiri. Nggak usah jadi ikut-ikutan, kita harus pandai memilih barang yang kira-kira mau booming. Oke, nah dari saya mungkin itu aja sekilas. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada mau bertanya lagi, silahkan. Dan kita juga ada grup yang untuk ngebentuk mengumpulkan teman-teman yang pengen impor bareng gitu loh, dan juga impor barengan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada mau sharingkan, silahkan komen di bawah ini atau chat pribadi ke saya. Terima kasih.